Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan teman-teman mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya, semoga tetap bahagia. Bagaimana dengan judulnya? Apakah sudah ketemu atau belum? Ya, kalau belum ketemu, jangan pernah putus asa ya. Yang penting kita mau bergerak. Yang penting kita mau keluar rumah, insya Allah nanti dapat inspirasi. Kalau hanya dipikir saja di rumah sambil rebahan, ya nggak akan ketemu-ketemu. Memang kita harus keluar rumah, ya, mencari suasana yang berbeda, ya, jalan-jalan, lihat-lihat sekitar, ya siapa tahu nanti dapat inspirasi. Orang menulis itu memang yang paling sulit itu di awal ya. Tapi kalau sudah ketemu, itu nanti tinggal jalan saja. Di video kali ini saya akan coba sedikit membedah tentang bagian-bagian proposal ya. Jadi pasca kita menemukan judul, maka judul ini nanti harus ditindaklanjuti dalam bentuk proposal. Nah, ketika judul sudah di-ACC sama pembimbing, nanti pembimbing biasanya kemudian menyuruh kita untuk bikin proposal. Nah, karena itu perlu kita pahami apa saja bagian-bagian dari proposal itu, sehingga nanti kita bisa mempersiapkan bahannya dengan matang, sehingga kita nanti tidak kesulitan, tidak gugup ketika harus menyusun proposal karena sudah ada bahannya sedari awal. Baik, proposal sendiri itu perlu dipahami bahwa proposal itu artinya adalah rencana kegiatan. Jadi yang namanya proposal ya, itu umum karena artinya adalah rencana kegiatan. Jadi kegiatan apa saja itu pasti ada proposalnya. Sebenarnya begitu. Pengajian umum misalnya, kemudian santunan yatim piatu, ini santunan du'afa, kemudian bakti sosial, itu biasanya kan ada proposalnya atau bahasanya itu term of reference ya, TOR atau proposal itu. Nah, kegiatan-kegiatan itu dibuatkan proposal terlebih dahulu untuk apa ya? Untuk merencanakan kegiatan supaya nanti arahnya jelas. Nah, maka penelitian juga sama. Penelitian itu juga membutuhkan proposal agar penelitian itu bisa dirancang ya sebaik mungkin agar nanti ketika pelaksanaan itu kita tidak kehilangan arah. Sehingga dari awal penelitian kita memang sudah jelas arahnya, dan itu nanti akan kita wujudkan dalam bentuk proposal. Maka sebenarnya proposal penelitian dan proposal kegiatan yang lain-lain itu sebenarnya hampir sama, substansinya sama, yang berbeda hanya di isinya ya. Intinya sama, bahwa proposal penelitian, proposal pengajian, proposal bakti sosial ya, proposal kegiatan seminar misalnya, intinya sama, intinya adalah rencana kegiatan kita. Nah, dalam penelitian juga begitu ya, rencana-rencana kegiatan yang nanti akan kita lakukan dalam melaksanakan penelitian itu ya, kita menggunakan metode apa ya, kemudian bagaimana kita terjun ke lapangan, bagaimana kita menggali data, bagaimana kita wawancara, menganalisis data, itu nanti kita tuangkan semuanya dalam proposal. Dan yang digunakan dalam proposal itu ya harusnya bahasa aplikatif ya, bahasa yang memang operasional, karena itu adalah rencana kita untuk melaksanakan penelitian itu, sehingga tidak hanya teori semata di dalam proposal itu, harus ada langkah-langkah operasional yang kita sampaikan di sana. Karena itu ya sama halnya seperti proposal kegiatan ya. Karena terkadang orang bikin proposal itu isinya teori semua, sementara dia tidak menjelaskan apa yang mau dia lakukan nanti ketika terjun ke lapangan. Nah, itu kurang tepat. Nah, baik. Dalam proposal itu ada beberapa bagian ya, dan bagian-bagian ini memang harus ada dalam proposal. Hanya saja biasanya setiap
lembaga, baik kampus atau lembaga penelitian atau lembaga pemerintah itu punya standar masing-masing dalam menentukan proposal. Mereka punya format sendiri ya, yang disusun oleh pihak lembaga yang kemudian nanti harus diikuti oleh orang-orang yang mengajukan proposal, misalkan mahasiswa atau lembaga penelitian berarti penelitinya itu mereka punya format masing-masing. Nah, tetapi dari sekian banyak format yang berbeda-beda itu ya ada beberapa bagian yang selalu ada dalam proposal dan tidak mungkin kalau tidak ada, karena itu core ya, itu inti dari proposal. Oke, yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu pendeknya adalah argumentasi ya. Argumentasi kita ya, mengapa kita mengambil tema atau topik atau masalah yang kita teliti itu. Jadi di latar belakang masalah itu nanti kita disuruh untuk cerita tentang fenomena yang kita teliti, lalu alasan apa yang yang mendasari kita untuk meneliti masalah tersebut. Itu di latar belakang masalah. Ini bagian pertama di proposal. Kemudian yang kedua, kalau di skripsi atau di karya-karya tulis, karya akhir ya, tugas akhir ya, itu biasanya ada yang namanya penegasan masalah atau penegasan istilah ya. Ada yang menggunakan penegasan istilah. Nah, penegasan masalah atau penegasan istilah ini adalah upaya kita untuk membedah terma-terma yang digunakan dalam judul itu. Jadi misalnya kita mengangkat judul tentang toleransi beragama di desa A misalnya, ya maka nanti akan kita bedah ya. Apa itu toleransi, apa itu agama. Kita bedah di situ, kita sajikan definisi-definisi menurut para ahli, lalu nanti kita simpulkan sesuai dengan maksud kita sendiri di proposal. Nah, toleransi itu yang kita maksud di skripsi ini bagaimana? Atau misalnya agama apa saja yang kita maksud itu di skripsi ini, misalnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah. Nah, ini yang harus ada ya. Kalau penegasan masalah atau istilah itu tidak semuanya proposal itu ada ya. Kadang ada di lembaga mana begitu yang tidak memerlukan penegasan istilah. Tapi kalau rumusan masalah itu pasti ada. Karena ini adalah inti ya. Rumusan masalah itu ya bentuknya adalah pertanyaan yang menggambarkan masalah yang akan kita teliti. Nah, kemudian setelah rumusan masalah nanti ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga sebenarnya hampir sama dengan rumusan masalah. Nanti akan saya bahas di lain kesempatan. Kalau rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan, kalau tujuan penelitian itu bentuknya pernyataan. Nah, setelah itu nanti ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah narasi atau deskripsi tentang kontribusi penelitian kita. Jadi di bab atau di subbab manfaat penelitian ini kita diminta untuk menyampaikan kontribusi dari skripsi kita terhadap dunia keilmuan. Kira-kira begitulah. Apa kontribusi atau hasil atau manfaat dari penelitian kita ini yang bisa diambil oleh dunia akademis atau oleh masyarakat begitu. Kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya ini juga yang termasuk inti dari proposal adalah kajian pustaka, atau ada yang membahasakan dengan telaah pustaka. Kajian pustaka atau telaah pustaka ini bisa dikatakan sebagai modal ya, atau bekal kita sebelum mengerjakan skripsi. Nah, di sini kita nanti diminta untuk menginventarisir buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema yang kita bahas. Nah, misalnya dari buku atau dari artikel atau dari skripsi yang lain yang relevan ya, yang bisa kita jadikan sebagai acuan nanti dalam penulisan skripsi. Ini juga termasuk sekaligus
untuk mencari perbedaan antara tulisan yang sudah ada ya, dengan skripsi kita. Jadi dengan adanya kajian pustaka itu sebenarnya kita juga hendak membuktikan bahwa oh ini ternyata penelitian saya ini berbeda dari yang sudah ada, berbeda dari yang ada sebelumnya. Nah, yang ada sebelumnya itu kita inventarisir, kita masukkan ke kajian pustaka. Nah, selanjutnya adalah hipotesis. Nah, ini salah satu bagian penting dalam proposal. Hanya saja hipotesis ini tidak selalu ada. Nah, terutama ketika kita menggunakan metode penelitian kualitatif. Hipotesis itu tidak muncul sebagai subbab sendiri ya. Meskipun sebenarnya ada ya. Di penelitian kualitatif itu juga ada hipotesis, tapi hipotesisnya itu biasanya masuk di latar belakang, tidak dijadikan subbab sendiri. Nah, kalau di penelitian kuantitatif, misalnya yang menggunakan regresi atau korelasi atau eksperimen, itu hipotesisnya nanti dibuatkan subbab sendiri. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu asumsi kita, ya, atau jawaban sementara, ya, jawaban sementara terkait dengan hasil penelitian yang kita lakukan. Jadi orang meneliti itu diawali dari asumsi. Kemudian asumsi itu nanti kita buktikan dengan penelitian. Nah, hipotesis itu adalah asumsi kita di awal yang harus kita buktikan dengan penelitian. Nah, itu hipotesis. Selanjutnya, ini juga bagian inti dari proposal adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian itu adalah cara kita untuk memecahkan masalah, cara kita untuk menjawab asumsi tadi. Nah, metode penelitian ini nanti akan mempengaruhi hasil. Nah, meskipun misalnya tema yang diangkat itu sama, ya, atau masalah yang diangkat juga sama, tetapi metode penelitian yang digunakan berbeda, maka hasilnya bisa berbeda. Ya, sama-sama meneliti tentang toleransi misalnya, tapi yang digunakan kualitatif, yang satunya kuantitatif, hasilnya pasti berbeda. Maka metode penelitian itu sangat menentukan dalam pelaksanaan penelitian. Nah, biasanya metode penelitian itu nanti mengandung banyak subbab sendiri ya. Ada misalkan pendekatan penelitian, jenis penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, sumber data, kemudian teknik analisis data. Itu yang harus kita jabarkan nanti di metode penelitian. Nah, yang terakhir bagian utama dari proposal skripsi adalah sistematika pembahasan. Di sini kita nanti akan menyampaikan rencana bab-bab dalam skripsi kita. Mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 nanti kalau di lapangan berarti gambaran umum di lapangan, atau ada juga bab 3 itu metode penelitian. Nanti bab akhir atau bab 4 itu nanti analisis data, dan bab 5 itu nanti penutup. Nah, itu nanti kita sampaikan di sistematika pembahasan itu ya, dengan membuat list numbering begitu. Kita sampaikan di situ beserta penjabarannya. Apa yang kita rencanakan dari skripsi kita itu sesuai dengan bab-bab yang ada. Itu di sistematika pembahasan. Nah, itu bagian-bagian inti dari proposal skripsi. Nah, setelah itu ya ada yang namanya daftar pustaka. Itu wajib ya, daftar pustaka itu meskipun ini bukan bagian dari badan proposal, tapi daftar pustaka itu memang harus ada. Ini daftar pustaka sementara ya sifatnya karena masih proposal. Nah, itu kira-kira penjelasan sedikit tentang bagian-bagian proposal. Ini penting diketahui untuk teman-teman yang baru saja mengajukan judul dan masih meraba-raba bagaimana ya proposal itu ya, gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita mengetahui bagian-bagian dari proposal itu, maka nanti kita akan lebih mudah untuk menyiapkan bahannya. Saya sendiri biasanya kalau ada mahasiswa yang mengajukan judul ke saya, sudah di ACC dan tinggal bikin proposal, biasanya saya suruh melihat-lihat dulu ya, apa saja
yang harus disiapkan di proposal itu. Lalu saya minta untuk membuat kerangka proposal. Ya, kerangka proposal dalam bentuk sederhana sesuai dengan sistematika proposal itu atau sesuai dengan bagian-bagian proposal itu. Mulai di latar belakang itu nanti dia mau nulis apa, kemudian rumusan masalahnya apa, nanti manfaat penelitiannya apa, metodenya yang digunakan apa, itu saya minta mereka membuat kerangka dulu dalam bentuk sederhana, paling selembar atau 2 lembar. Kalau itu sudah fix, sudah saya review dan saya ACC, nanti baru kemudian dilanjutkan untuk membuat proposal full ya, sehingga nanti proposalnya memang sudah benar-benar siap dan tidak perlu banyak revisi. Oke, begitu kira-kira penjelasan terkait dengan bagian-bagian dalam proposal skripsi. Nah, jika ada pertanyaan atau ingin tanya tentang judul yang layak atau tidak, teman-teman sekalian bisa komen di bawah video ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.